Halo teman-teman semuanya, semoga semuanya sehat selalu dan dalam keadaan bahagia. Dalam video ini, kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan kepada kalian tentang suatu praktek yang membuktikan adanya muatan listrik dan gejala-gejala kelistrikan pada suatu benda. Sebelum kenal maka tak sayang, perkenalkan ini adalah anggota-anggota dari kelompok 7. Praktek yang pertama, kita membutuhkan adanya penggaris, rambut, dan serpihan-serpihan kertas. Pertama-tama, kita menggosokkan penggaris ke rambut dengan keadaan kering selama sekitar 30 detik atau lebih. Kemudian, penggaris yang sudah digosokkan didekatkan pada serpihan-serpihan kertas. Dan lihat yang terjadi, serpihan-serpihan kertas itu akan menempel ke penggaris. Saat kita menggosokkan sisir atau penggaris listrik ke rambut yang kering, benda itu mendapatkan muatan listrik. Nah, karena muatan listrik itulah, sisir atau penggaris plastik jadi bisa mengerahkan kekuatan pada kertas dan menariknya mendekat. Muatan ini disebut dengan listrik statis. Percobaan yang kedua sama dengan percobaan yang pertama, hanya saja kita mengganti rambut menjadi kain wol. Nah, sama seperti percobaan pertama, kain wol yang telah digosokkan dengan penggaris akan bermuatan positif dikarenakan kain wol memberikan muatan negatif ke penggaris sehingga penggaris menjadi bermuatan negatif. Setelah itu, penggaris didekatkan ke serpihan-serpihan kertas dan serpihan-serpihan kertas tersebut akan menempel ke penggaris plastik karena adanya perpindahan muatan listrik. Percobaan yang ketiga ada percobaan menggunakan 2 buah sedotan, tisu, dan 1 botol air mineral. Pertama-tama, kita menggosok kedua ujung sedotan dengan tisu sekitar 30 detik. Setelah itu, taruh salah satu sedotan dengan keadaan seimbang di atas botol, kemudian dekatkan ujung sedotan yang telah digosok dengan salah satu sedotan yang ujungnya telah digosok juga. Kemudian, lihatlah apa yang terjadi pada kedua sedotan tersebut. Sedotan tersebut akan menjauh satu sama lain. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena kedua sedotan yang telah digosok tersebut memiliki muatan listrik yang sama, yaitu negatif. Karena saat digosokkan, muatan negatif yang ada di tisu berpindah ke sedotan. Selain itu, kita juga mencoba mendekatkan ujung pipet yang telah digosok dengan ujung pipet yang tidak digosok. Terlihat mereka saling mendekat. Ini dikarenakan mereka memiliki dua muatan yang berbeda, yaitu muatan negatif dan muatan positif, sehingga mereka akan tarik-menarik. Ini membuktikan benda tersebut mengalami gejala kelistrikan. Percobaan terakhir menggunakan alat-alat seperti 2 balon, tali, dan statif. Pertama-tama kita ikat kedua balon dengan ukuran tali yang sama, kemudian gosok balon tersebut menggunakan kain wol atau rambut selama 30 detik atau 60 detik. Setelah itu, cepat-cepat ikat balon tersebut ke dalam statif. Statif tersebut diberi jarak 15 atau 25 cm. Kemudian lihat apa yang terjadi. Dari percobaan terakhir ini, kami dapat menyimpulkan bahwa semakin besar jarak kedua benda yang bermuatan, maka semakin kecil gaya listrik antara benda tersebut. Dan sebaliknya. Dan semakin besar muatan kedua benda, maka semakin besar gaya listrik antara benda tersebut. Dari percobaan tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa pada umumnya jumlah elektron dan proton pada atom sebuah benda adalah sama, sehingga atom-atom pada benda tersebut tidak bermuatan atau netral. Nah, salah satu cara untuk mengubah benda menjadi bermuatan adalah dengan menggosokkan benda. Jika benda bermuatan sama, akan tolak-menolak.
dan bermuatan yang berbeda akan tarik-menarik. Interaksi kedua muatan tersebut merupakan gejala dari listrik statis. Benda dikatakan bermuatan negatif jika muatan negatif lebih besar daripada muatan positif, dan sebaliknya. Dari percobaan tersebut, kami sangat senang karena bisa mengetahui gejala-gejala dari listrik statis. Kita bisa mengetahui bagaimana cara suatu benda bisa bermuatan negatif ataupun positif. Dengan observasi secara langsung, membuat kami lebih mengerti dengan pembelajaran dan kami lebih percaya dengan sesuatu yang kita kerjakan dan kita pelajari. Nah, sampai di sini video kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan jika ada salah kata yang menyinggung perasaan teman-teman sekalian, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Pramesanti. Om Santi 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 Om.